Di sini saya akan menjelaskan tentang pengungkapan dan standar pelaporan keuangan. Jadi jika kita menghubungkan dengan tata kelola dan manajemen risiko, pengungkapan dan standar pelaporan itu sebenarnya adalah fondasi dari transparansi perusahaan. Nah, pengungkapan membuat manajemen tidak bisa hanya melaporkan hal-hal yang bagus untuk citra perusahaan, tetapi juga wajib membuka resiko, ketidakpastian, dan potensi masalah yang bisa memengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Nah, misalnya ada resiko keuangan, resiko operasional, atau kelemahan dan dalam pengendalian internal. Nah, ini tuh penting untuk investor dan pihak lain itu tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang setengah-setengah. Sementara itu, standar pelaporan seperti PSAK atau IFRS berfungsi sebagai pagar. Artinya, manajemen ini tidak bisa secara bebas menyajikan angka atau informasi sesuai kepentingannya sendiri. Nah, semua harus diukur, dicatat, dan disajikan dengan metode yang telah ditentukan, sehingga laporan menjadi objektif, konsisten, dan dapat dibandingkan antara perusahaan maupun antar periode. Dalam konteks manajemen risiko, standar dan pengungkapan ini tuh membantu memastikan bahwa risiko benar-benar diidentifikasi, diukur, dan dikomunikasikan ke pihak eksternal. Lalu dalam konteks tata kelola, ini tuh memberi alat bagi auditor, komisaris, dan regulator untuk mengevaluasi apakah manajemen ini sudah menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabel. Nah, jadi bisa dibilang pengungkapan dan standar pelaporan itu bukan hanya tentang laporan keuangan, tetapi mereka merupakan mekanisme utama untuk mengendalikan resiko informasi dan menjaga kualitas tata kelola perusahaan. Nah, di sini saya mau menjelaskan terkait dengan peranan auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan suatu pihak ketiga yang independen dan kompeten yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Hasil dari penilaian tingkat kewajaran ini itu bisa meminimalisir adanya asimetri informasi antara pemegang saham perusahaan dengan pengelola perusahaan. Jadi, laporan yang dihasilkan dari kegiatan audit ini itu adalah laporan audit yang mana ini disertai dengan opini audit, di mana adanya opini audit ini bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat atas laporan keuangan yang telah dihasilkan. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke materi saluran komunikasi, yang dimana saluran komunikasi itu sendiri merupakan jalur ataupun media yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi dari pihak satu ke pihak yang lainnya dalam suatu organisasi. Misalnya antar manajer dan karyawan, antar departemen, maupun antar organisasi dengan stakeholder. Nah, di sini ada yang namanya fungsi saluran komunikasi dalam manajemen risiko. Yang pertama di sini yaitu untuk menyampaikan informasi risiko. Nah, risiko di sini itu risiko yang diidentifikasi harus dikomunikasikan supaya semua pihak itu tahu potensi masalah atau peluang. Kemudian yang kedua ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, informasi yang jelas itu pastinya akan membantu organisasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada koordinasi antar bagian. Nah, risiko itu sering berdampak pada banyak bagian, jadi komunikasi itu pastinya sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama. Kemudian yang keempat yaitu mencegah kesalahpahaman. Nah, tanpa adanya komunikasi yang baik, risiko itu bisa dinilai berbeda oleh tiap orang. Jadi kita itu harus memiliki komunikasi yang baik antar pihak. Kemudian di sini ada jenis saluran komunikasi. Nah, secara umum, saluran komunikasi itu bisa berupa formal, yaitu dengan rapat, laporan, email resmi, ataupun SOP. Dan juga bisa informal, yaitu tentang diskusi langsung, chat internal, dan sebagainya. Ataupun juga bisa dengan digital, yaitu sistem manajemen risiko, dashboard, data, dan sebagainya. Nah, kenapa sih saluran komunikasi itu penting? Nah, dalam materi itu disebutkan bahwa risiko itu berkaitan dengan tujuan organisasi dan juga stakeholder. Yang artinya, informasi itu harus mengalir dengan baik supaya risiko itu bisa diidentifikasi lebih cepat, terus agar meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan, serta membantu organisasi agar menjadi lebih realism, yaitu tahan terhadap gangguan.
Perkenalkan, nama saya Diolandari dengan NPM terakhir 221. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dan juga pengungkapan transparansi dalam resiko kepatuhan. Apa sih resiko kepatuhan itu? Jadi resiko kepatuhan itu adalah potensi kerugian yang dapat dihadapi oleh perusahaan akibat ketidakpatuhan terhadap hukum dan juga regulasi yang dapat memicu denda finansial ataupun sanksi hukum. Nah, dampak dari ketidakpatuhan itu juga dapat mengakibatkan adanya pencabutan izin operasional, kerugian reputasi organisasi, dan juga potensi berhentinya kegiatan usaha. Maka dari itu, transparansi itu menjadi elemen penting dalam pelaksanaan kepatuhan karena organisasi ini dituntut untuk menjalankan proses yang terbuka, terdokumentasi, dan juga dapat dipertanggungjawabkan kepada regulator maupun pemangku kepentingan. Maka kalau misalnya tidak transparan, itu bisa terkena penalti hukum, kehilangan license to operate, dan juga bahkan bisa dapat dibubarkan. Maka organisasi ini harus terbuka dalam pelaporan, jujur dalam informasi ke regulator maupun stakeholder, kemudian tidak menyembunyikan pelanggaran ataupun resiko. Jadi organisasi yang menangani transaksi keuangan itu diwajibkan menerapkan prosedur untuk mengurangi kemungkinan terjadi yang dapat melanggar regulasi. Apa sih bentuk pelaksanaan transparansi? Dapat melaporkan keuangan yang jujur dan akurat, penerapan prosedur anti-money laundering, dan juga kepatuhan terhadap healthy and safety, dan dokumentasi dan pengenalan internal yang jelas. Secara umum, organisasi ini akan berupaya memastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh aturan dan juga regulasi yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu dapat membangun sistem pengendalian internal yang terkoordinasi serta melibatkan tenaga profesional khusus guna memastikan seluruh aktivitasnya itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua yaitu memonitoring dan evaluasi secara berkala. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah meningkatkan budaya transparansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Peran komponen pengendalian internal atau COSO, dan pengendalian internal itu adalah proses yang dirancang untuk memberikan reasonable assurance atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan paparan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Lalu di sini ada 5 komponen dari COSO, yaitu pengendalian internal. Pada tahun 2013, yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Ini ada fondasi sistemnya mencakup integritas, etika, struktur organisasi, kompetisi, dan akuntabilitas. Yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Itu adalah identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Lalu yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu adalah kebijakan dan prosedur untuk memitigasi resiko, contohnya otorisasi, rekonsiliasi, pemisahan tugas, pengamanan aset. Yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information communication. Itu pokoknya informasi harus relevan dan tersedia dan dikomunikasikan secara efektif di seluruh organisasi. Yang kelima ada pemantauan atau monitoring, yaitu evaluasi berkelanjutan atau terpisah untuk memastikan pengendalian tetap efektif. Melalui video ini, saya akan membahas tentang definisi, tipe, level, dan klasifikasi risiko. Oke, yang pertama kita bahas definisi risiko dahulu. Apa sih risiko itu? Dalam e-book dijelaskan bahwa definisi risiko bisa berbeda-beda, tergantung sudut pandangnya. Tapi ada beberapa definisi utama. Yang pertama, kalau menurut ISO Guide 73, risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan. Lalu menurut IRM, risiko adalah kombinasi antara kemungkinan suatu peristiwa dan konsekuensinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa risiko adalah sesuatu yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Beralih ke tipe atau jenis risiko. Nah, di dalam e-booknya itu risiko dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama risiko kepatuhan, di mana risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena melanggar hukum atau peraturan. Contohnya seperti tidak membayar pajak, tidak mengikuti regulasi OJK, dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Nah, jika gagal dipatuhi maka bisa kena denda dan bisa dicabut izin usahanya. Lalu yang kedua risiko bahaya, yaitu risiko yang sifatnya merugikan dan tidak menghasilkan keuntungan. Contohnya kebakaran, pencurian, dan serangan siber. Karena bersifat merugikan, maka organisasi menginginkan untuk mengurangi, mengendalikan, dan meminimalkan dampaknya.
Yang ketiga yaitu resiko pengendalian, yaitu resiko karena ketidakpastian, biasanya terkait proyek baru. Contohnya mengembangkan software baru, proyek pembangunan, dan ekspansi bisnis. Nah, kita tahu akan ada resiko, tapi sulit diprediksi dampaknya dan sulit dikendalikan sepenuhnya. Lalu yang keempat, resiko peluang, yaitu resiko yang sengaja diambil untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya membuka cabang baru, masuk pasar internasional, dan mengubah model bisnis. Di mana tujuannya adalah mendapatkan hasil yang positif, tapi tidak dapat dimungkiri kalau tetap bakal ada kemungkinan gagalnya. Intinya dari keempat jenis itu ada resiko yang harus dihindari, ada yang harus dikontrol, dan ada juga yang harus diambil agar bisnis bisa berkembang. Lalu selanjutnya level resiko. Dalam e-booknya dijelaskan ada 3 level resiko, yaitu resiko inheren, di mana resiko inheren adalah resiko sebelum ada pengendalian. Contohnya menyeberang jalan tanpa lampu lalu lintas, di mana hal itu sangat berbahaya. Ini disebut juga resiko kotor atau resiko absolut. Yang kedua resiko residual, yaitu resiko setelah ada pengendalian. Contohnya sudah ada lampu merah, zebra cross, dan polisi lalu lintas. Nah, resikonya masih ada, tapi tentunya jauh lebih kecil. Ini disebut sebagai resiko bersih atau resiko yang dikelola. Yang ketiga yaitu resiko target, yaitu tingkat resiko yang ingin dicapai setelah pengendalian tambahan dilakukan. Perusahaan itu punya standarnya masing-masing dan target resiko tiap perusahaan itu berbeda. Lalu selanjutnya klasifikasi resiko. Di e-booknya menjelaskan bahwa risiko bisa diklasifikasikan dengan berbagai cara, tergantung kebutuhan organisasinya. Beberapa cara klasifikasinya yaitu, yang pertama berdasarkan dampak. Risiko bisa berdampak pada keuangan, infrastruktur, reputasi, dan pasar. Yang kedua berdasarkan sumber risiko. Contohnya risiko kredit, risiko pihak ketiga, dan risiko operasional. Yang ketiga berdasarkan waktu, contohnya dampak langsung dan dampak jangka panjang. Yang keempat berdasarkan besar dan kemungkinan, biasanya menggunakan matriks risiko. Matriks ini melihat sumbu horizontal yaitu kemungkinan dan sumbu vertikal yaitu dampak. Semakin tinggi kemungkinan, maka semakin tinggi juga risiko. Semakin juga prioritas untuk ditangani. Selanjutnya di sini saya akan membahas dampak risiko dalam perusahaan atau dalam organisasi. Jadi risiko itu dapat berdampak secara positif dan secara negatif. Secara negatif itu ketika dia menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau prosesnya itu dihambat oleh risiko ini. Tapi ketika dia berdampak positif itu berarti risiko ini tuh memberikan suatu peluang atau alternatif dan solusi lain atas ketidakpastian yang muncul itu, sehingga dapat membantu dan mendukung tercapainya tujuan organisasi kayak gitu. Yang pertama yaitu dampak negatif, contohnya seperti kerugian finansial perusahaan, terus kayak penurunan pendapatan sehingga menurunkan laba perusahaan juga, gangguan operasional seperti mesin rusak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu mungkin rusaknya reputasi perusahaan, itu kalau udah benar-benar separah itu. Kemudian yang untuk dampak positifnya itu sendiri itu bisa mendatangkan suatu peluang. Jadi dari risiko ini akan datang suatu alternatif peluang yang bisa diambil oleh perusahaan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Contohnya kayak dia itu bisa menjadi sumber inovasi, menjadi sumber atau menjadi ide bagi perusahaan dalam melakukan ekspansi pasar dan dapat menjadi sumber peningkatan efisiensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkup manajemen risiko. Nah, lingkup manajemen risiko ini adalah cakupan penerapan proses manajemen risiko dalam organisasi untuk memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Nah, lingkup manajemen risiko ini mencakup seluruh proses pengelolaan risiko dalam organisasi, mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pengendalian dan pemantauan risiko. Jadi, manajemen risiko ini bukan hanya sekedar mendata risiko, tetapi juga memastikan setiap risiko ini dianalisis dan dikelola secara sistematis. Nah, manajemen risiko ini juga memiliki 2 orientasi utama, yaitu mengelola ancaman dan memanfaatkan peluang. Nah, ancaman ini itu bisa berupa kerugian finansial, gangguan operasional, atau kerusakan reputasi. Namun,
Di sisi lain, risiko ini juga dapat membuka peluang seperti inovasi, ekspansi pasar, dan peningkatan daya saing. Selain itu, manajemen risiko itu diterapkan secara menyeluruh atau enterprise-wide, mulai dari tingkat strategis oleh manajemen puncak, tingkat taktis oleh manajer divisi atau proyek, hingga tingkat operasional dalam aktivitas sehari-hari karyawan. Nah, yang terpenting, manajemen risiko ini terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan. Artinya, setiap keputusan strategis, investasi, maupun operasional selalu mempertimbangkan aspek risiko dan peluang yang ada. Nah, dengan demikian, organisasi ini tidak hanya berusaha menghindari kerugian, tetapi juga mampu menciptakan nilai secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola ketidakpastian guna melindungi nilai organisasi, meminimalkan kerugian, dan mendukung pencapaian tujuan strategis. Prinsip utamanya meliputi ISO 31000. Prinsip-prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000 harus diikuti agar manajemen risiko efektif. Yang pertama, menciptakan dan melindungi nilai, terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik, faktor manusia dan budaya. Lalu tujuan manajemen risiko adalah meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang. Pertama, melindungi aset, yaitu menjaga aset fisik, manusia, dan reputasi dari kerugian, kelangsungan operasional, memastikan bisnis tetap berjalan meskipun terjadi gangguan, pengambilan keputusan lebih baik, menyediakan informasi risiko yang akurat untuk strategi, kepatuhan atau memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar, dan efisiensi atau mengurangi kejutan dan biaya yang tidak terduga.